Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfauzia Rahmawati dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 0520780099 UPDJJ Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rencana aksi program komunikasi dengan tema Satu Hari Tanpa Marah di Jalan, Road Race Awareness Campaign. Tema ini saya angkat karena perilaku marah saat berkendara merupakan masalah komunikasi non-verbal yang sering terjadi, namun masih jarang dibahas dari perspektif komunikasi. Melalui kampanye ini, saya ingin menunjukkan bagaimana pesan yang sederhana dapat membantu pengendara lebih sadar dalam mengelola emosinya. Bab pertama, pendahuluan analisis situasi. Pada bab pertama ini, adanya masalah utama, yaitu road rage muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari menekankan klakson secara berlebihan, ekspresi wajah yang tegang, hingga gestur tangan yang menunjukkan ketidakpuasan. Semua bentuk ini merupakan komunikasi nonverbal yang dapat memicu konflik kecil di jalan. Di lingkungan tempat tinggal saya, perilaku ini cukup sering terlihat, terutama di area yang rawan macet atau persimpangan sempit. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dan dapat meningkatkan stres pengendara lainnya. Karena itu, kampanye ini ditujukan untuk pengendara motor dan mobil di wilayah saya dengan tujuan mendorong kesadaran bahwa komunikasi nonverbal di jalan memiliki dampak besar terhadap suasana berkendara. Di bab kedua ini ada strategi komunikasi, yang dimana tujuan kampanye ini adalah meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengelola emosi saat berkendara, sekaligus mengajak warga melakukan perubahan perilaku kecil namun konsisten. Nah, sasarannya adalah pengendara motor dan mobil di lingkungan saya. Tujuan ini saya susun berdasarkan prinsip SMART dan teori perumusan tujuan dalam PPK. Secara teori, saya menggunakan konsep efek komunikasi, yaitu bagaimana pesan dapat mempengaruhi pengetahuan perasaan dan perilaku seseorang. Jadi, yang saya gunakan menggabungkan pendekatan humor dan visual ringan. Pendekatan ini dipilih karena pesan yang disampaikan cenderung lebih mudah diterima ketika nuansanya tidak menggurui. Lalu, media yang saya gunakan itu meliputi poster dan signage lucu yang ditempatkan pada titik-titik rawan emosi, serta video pendek. Pesan utama yang saya gunakan adalah klaksonmu keras, emosimu jangan, atau tahan emosi biar jalan ikut tenang. Pesan ini sederhana, mudah diingat dan mencerminkan inti dari kampanye, yaitu mengajak pengendara untuk lebih sadar terhadap emosi yang mereka tunjukkan. Di bab ketiga ini ada rencana aksi program, di mana menurut teori taktik media dari sesi 5, media harus sesuai dengan karakter audiens. Audiens yang banyak berkendara dan banyak juga yang aktif di medsos. Jadi kombinasi media fisik dan digital ini menurut saya paling pas. Rencana aksi dalam kampanye ini terdiri dari 3 kegiatan utama. Pertama, pemasangan papan himbauan atau signage lucu di lokasi-lokasi yang sering menjadi pemicu emosi, seperti simpang sempit atau jalan padat. Kedua, pembuatan dan penyebaran video singkat berisi edukasi ringan mengenai komunikasi nonverbal dan dampaknya terhadap kenyamanan berkendara. Video ini akan dibagikan melalui platform komunikasi warga. Yang terakhir, pelaksanaan tantangan 1 hari tanpa marah di jalan, yaitu ajakan kepada warga untuk mencoba menahan emosi selama 1 hari penuh saat berkendara dan kemudian membagikan pengalamannya. Seluruh rangkaian kegiatan ini dirancang untuk dilakukan dalam jangka waktu 1 minggu. Bab keempat ada monitoring dan evaluasi. Pada bagian monitoring dan evaluasi, saya menggunakan 2 metode utama. Metode pertama adalah observasi langsung terhadap perilaku pengendara di area yang sudah ditentukan, terutama setelah signage dipasang. Observasi ini dilakukan untuk melihat apakah ada perubahan kecil dalam cara pengendara merespons situasi di jalan. Metode kedua adalah pengumpulan tanggapan melalui formulir singkat yang dibagikan kepada warga. Formulir ini mencakup pertanyaan mengenai pengalaman mengikuti tantangan 1 hari tanpa marah di jalan, serta kesan mereka terhadap materi kampanye yang disebarkan. Indikator keberhasilan yang digunakan meliputi jumlah partisipan tantangan, tingkat keterlibatan warga, dan apakah warga merasa bahwa pesan kampanye membantu mereka lebih sadar dalam mengelola emosi saat berkendara. Monef ini penting untuk memastikan apakah kampanye benar-benar menghasilkan efek kognitif, afektif, dan perilaku. Di bab kelima ini, kita sudah sampai di penutupan. Sebagai penutup, kampanye ini dirancang untuk menjadi langkah kecil yang dapat memicu perubahan perilaku positif dalam berkendara. Melalui pesan yang ringan dan mudah dipahami, saya berharap kampanye ini dapat membantu menciptakan suasana jalan yang lebih nyaman dan tidak reaktif. Kampanye ini bukan tentang menahan amarah dalam 1 hari, tetapi juga tentang membiasakan diri untuk lebih sadar terhadap komunikasi nonverbal yang kita tunjukkan di jalan. Demikian pemaparan saya mengenai rencana aksi program komunikasi 1 hari tanpa marah di jalan. Terima kasih atas perhatian Ibu Tutor dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.